Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman. Baik, di hadapan kita kali ini sudah ada proyektor terbaru lagi. Salah satu proyektor yang resmi masuk di Indonesia. Ini adalah brandnya Volto ya. Kalau dilihat dari boxnya ini sih meyakinkan, tebal, dan Voltonya juga ini timbul. Ini layaknya brand kemarin yang kita review, itu brand lokal yang nggak main-main juga, Your Day. Itu box dan lambangnya itu bagus banget ya. Di sini terlihat ini sudah full XD untuk native-nya sendiri. Ada incredible detail in every pixel ya. Kontras rasionya 10.000 banding 1, 5 watt kali 2. Oh, ini mantap. Jadi speakernya ada 2 ya. Hasil proyeksinya sendiri sanggup mencapai hingga 250 inch. Itu luar biasa ya. Digital atau autofocus. Keren. Harganya sendiri itu 2,999 juta. 2 jutaan. Tapi sebenarnya kalau harga seperti itu anggaplah 3 juta ya. Belum dipotong ongkir dan juga biaya layanan kalau kita biasa beli di marketplace ya. Kita cek spesifikasi lebih lengkap di sini. Ini ada ya kurang lebih sama dengan di depan ya. Ada yang mode basic, wifi, dan Android. Yang kebetulan di kita ini versi yang Android made in China. Di belakangnya seperti ini, lagi main game. Dan di samping satunya, nah ini sih ada yang kurang lebih sama ya. Oke, langsung kita cek kelengkapannya aja. Dalam paket pembelian kita dapat ini kabel HDMI, kabel power ya, yang mana ini kabel powernya mesti disambung ke adapternya yang sudah termasuk. Ini cukup besar ya, seperti ini untuk nyambung ke proyektornya sendiri. Buku manual ya, seperti biasa, nggak perlu saya baca. Remote-nya sendiri seperti ini bentuknya. Ini simple, ada tombol fokus plus dan minusnya juga. Walaupun sebenarnya ini sudah autofocus ya. Di sini desainnya minimalis. Tidak ada embel-embel mereknya di sini, polos aja. Dan seperti biasa menggunakan baterai 3A. Oke, ini proyektornya sendiri. Ini saya singkirkan dulu biar lebih jelas. Oke, secara desain ini sih cakep menurut saya pribadi ya. Warnanya itu bukan hitam, ini adalah abu-abu bertemu dengan pegangannya yang warnanya coklat. Ini jelas, kesan, cakep, elegan, dapat ya. Sedikit ke retro-retroan karena di sini ada grill yang warnanya chrome, dan ini lensanya sudah full shielded optical engine ya, dimana itu lensanya sudah lebih baik dibanding proyektor LCD pada umumnya, yang mana biasanya dalam pemakaian jangka waktu yang lama itu dia timbul bintik-bintik ya di pinggiran atau di tengahnya. Kalau yang sudah full shielded itu minim hal seperti itu terjadi ya. Di bagian belakang di sini kita bisa lihat ada konfigurasi untuk inputnya. Ada 2 buah USB, nice. Port untuk headphone, AV, AV ya, dan juga HDMI. Di bawahnya ini ada untuk powernya sendiri, dan ini biasa cooling system ya. Di bagian samping juga, nah ini yang dual speakernya, masing-masing 5 watt. Kemudian di bagian atasnya, nah ini konfigurasi untuk tombol fisiknya, dan ini cukup lengkap. Jadi kalau remote-nya kita lupa naro atau hilang, ini bisa kita kendalikan lewat tombol fisik. Dan ini bukan tombol sembarang tombol, ini sudah touch control ya. Beralih ke bagian bawahnya, nah di sini selain bisa kita berdirikan, masih ada port untuk mounting tripod ya. Jadi kita bisa atur ketinggiannya lewat tripod. Baik, secara build quality ya, saya nggak ragu dengan brand ini. Terlihat ini rapih banget ya, walaupun agak ringan, tidak begitu berat ya. Cuman dilihat dari ininya aja, ya walaupun ini juga bukan kulit, ini kaleb. Cuman ini lebih baik dibanding proyektor 2 jutaan yang pernah saya punya, yang ada pegangannya juga. Itu pegangannya tipis banget ya, berbeda dengan ini ya, wajar ini sedikit lebih mahal. Oke, nilainya sekitar 9 untuk build quality-nya. Dan saya suka desainnya, sedikit retro tapi fungsionalnya itu modernnya juga ada. Campuran antara retro dan modern. Oke, kita akan coba langsung nyalakan aja. Oke, baik. Jadi kalau sudah tercolok, dia notifikasi di powernya berwarna merah. Kita akan coba langsung tap. Oke, menyala hijau, dan yang lainnya juga menyala berwarna putih.
Oke, ini proses bootingnya. Dan suara kipasnya teman-teman bisa dengar sendiri. Oke ya, jadi layaknya proyektor LCD pada umumnya, ini nggak bisa dibilang pelan, nggak bisa dibilang kencang juga, standar aja. Dan untuk tombol-tombolnya, oke, sini saya langsung, kalau ditekan itu dia menyala. Dan tidak perlu ditekan kencang-kencang, dia sudah merespon dengan cukup baik. Oke, baik, ini tampilan homepage-nya. Dan ya, kalau kita masih ngerasa kurang fokus dari autofokusnya, kita bisa mencet di remote-nya untuk digital fokusnya ya. Nah, oke, responnya bagus. Jadi sekali tekan itu dia langsung merespon dengan sangat baik ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup fokus. Dan ya, ini terang banget ya. Kisaran ya, kalau di iklannya itu sekitar 320 sampai 370 ANSI lumen. Dan ini sih sudah cukup terang. Menurut saya pribadi, ini ruangannya menyala lampunya. Dan untuk aplikasi bawaan ini sudah banyak juga, sudah ada Netflix, YouTube, Prime Video, HBO Max, Disney, dan lain-lain ya. Kita akan coba matikan lampu. Dan ya, ini lebih terang lagi. Ya, walaupun warnanya saya pribadi menilainya kurang vivid, kurang pekat. Cuman kalau untuk kecerahan, ini sudah cukup bagus kalau dinikmati di ruang keluarga, apalagi di kamar aja ya. Oke, baik, kita akan lihat settingnya ya. Oke, bunyinya ada ya kalau kita tekan. Oke, di sini ada settingnya. Saya sedikit atur kecerahan di HP dulu biar terlihat lebih jelas. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini ada projection setting. Di sini ada bisa frontable. Ada nih kebalik ya, jadi bisa digantung-gantung juga. Zoom in, zoom out-nya ada. Oke, nice ya. Focus setting, keystone setting, corner correction, keystone correction, reset. Oke, kita lewatkan. Network kita lewatkan, ada Bluetooth setting, application management, ada language and input method. Ya, ada bahasa Indonesia nggak ya? Kita coba cek. Oke, ada. Cuma agak lucu, bahasanya double S, bahasa. Kita coba tekan, gimana yang terjadi ya. Oke. Nah, normal ya di sininya, cuman yang tadinya agak lucu aja. Nah, sudah bahasa Indonesia, tanggal dan waktu, pengaturan lainnya. Nah, sumber daya di sini ada USB, ada mati, video, HDMI, aplikasi booting, penyalaan, daya dalam keadaan siaga, suara tombol ya. Mode penghemat layar juga ada di sini. Ada batas waktu penghemat layar untuk atur ulang tentang unit. Nah, ini ya untuk informasi RAM dan ROM-nya. Cukup besar kapasitas ROM-nya, 32 GB. Versi Android-nya 9 ya. Oke, cuma di sini kita tidak melihat adanya pengaturan gambar maupun audio ya. Tapi kita sudah buktikan kalau untuk kecerahan ini sudah cukup proper. Dan saya rasa 3 jutaan ini serasa melebihi apa ya yang saya bayangkan ya. Dari kecerahannya itu gila banget. Harusnya sih di atas 3 juta. Biasanya, bukan harusnya, biasanya proyektor yang lainnya yang pernah saya review itu kecerahan seperti ini itu di harga di atas 4 sampai 5 jutaan ya untuk yang LCD. Oke, kita akan coba langsung aja tes kualitas gambarnya. Oke, baik. Nah, mantap banget ya. Kalau tadi di homepage-nya saya menilai sih kurang vivid, tapi setelah nyala YouTube, nyala video, ini terlihat warnanya lebih hidup lagi dan kecerahan nggak usah diraguin. Kita akan coba nyalakan lampu lagi. Oke, keadaan nyala pun masih sangat-sangat bisa dinikmati. Kalau untuk kualitas gambar ini nggak usah saya ragukan ya. Coba kita matikan lagi. Oke, jadi jauh lebih terang ya.
Nah, terlihat daun-daunnya hijaunya cukup bagus. Oke, baik, kita akan coba langsung kualitas audionya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk kualitas audionya. Dan saya merasa cukup takjub dengan kualitas audionya yang nggak hanya keras aja. Kualitas bassnya juga sudah cukup deep, cukup dalam. Jadi ya, harga 3 jutaan ini saya rasa sih harga 5 jutaan ke atas ya. Saya bisa dibilang ini mirip-mirip warnanya, kecerahannya. Warna sih nggak tahu ya. Warnanya saya rasa sih mirip. Anker yang saya punya itu Anker Mas 2 Pro ya, proyektor DLP itu harganya gila. Nih saya ada proyektornya. Ini harganya hampir 9 juta ya. Jadi ya nggak ada salahnya kita compare juga ya. Kita nyalakan dulu, mana ini. Oke. Ini sudah dinyalakan, kita tunggu bootingnya. Baik, keduanya sudah menyala. Saya akan langsung play kedua proyektor ini ya. Oke, ini di satu layar. Mungkin jadinya agak berantakan. Oke, saya tutup salah satu. Ini yang saya tutup yang Nebula. Berarti yang nyala itu yang Volto. Sekarang gantian. Ini yang Nebula yang nyala. Ini Volto yang nyala. Oke, perhatikan ya teman-teman. Memang sedikit lebih cerah, lebih terang yang Nebula dibanding yang Volto ini, tapi perbedaannya tidak signifikan. Nah, ini yang Volto ya. Ini yang Nebula. Dan yang Nebula memang terasa lebih vivid juga warnanya. Lebih tajam. Nah, ini yang Volto. Tapi yang Volto tidak kalah juga di harga yang jauh lebih murah ya. Memang kalau kita ngomongin harga, memang Nebula itu jauh banget, hampir 9 juta. Cuma ya dia built-in baterai dan juga sudah DLP. Oke, nah ini Nebula, jadi dia agak sedikit kemerahan karena lebih vivid. Aduh, iklan lagi. Oke, baik, jadi intinya harga 3 jutaan masih bisa bersaing dengan yang Nebula yang hampir 9 jutaan. Memang sedikit lebih baik yang Nebula. Tapi di harga yang 3 juta ini jelas sangat worth it dimiliki bila teman-teman nggak butuh built-in baterai, hanya butuh dicolok di rumah aja. Ini sudah sangat proper menurut saya pribadi ya. Walaupun memang audio juga tidak lebih bagus dari Anker, tapi wajar untuk audio yang sudah kita dengar barusan itu juga sudah cukup proper untuk kebutuhan sinema kita ya. Kalau kurang ngebas ya tinggal bisa tambahkan speaker eksternal, itu aja sih ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.